telepon saya ya? Iya. Aduh, maaf, nggak keangkat. Tadi kebetulan ada tamu Pak Heru. Ada yang bisa saya bantu Pak Heru? Saya mau minta waktunya kalau sempat Boleh. ada masalah yang saya hadapi mau Boleh. ngobrol. Boleh, silakan. Siapa tahu silakan. bisa menemukan Iya, solusi. boleh. Itu harapan saya. Iya, siap. Tapi kayaknya Kapan belum bisa ya? sekarang Pak. Gimana kalau nanti habis ngajar aja? Ya, berarti habis istirahat kedua aja ya. Boleh. Oke. Saya tunggu di ruangan Ya, saya ya Pak. makasih, Bu, ya. Oke, siap. Ya. Ayo, mari Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak Tulus, Bu Novi. Bagaimana kabarnya nih berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Eli gimana? Alhamdulillah juga baik. Bu. Iya. Ini Bu Eli, Iya, saya gimana, Pak? sebenarnya agak sengaja sedikit nih mau ketemu Bu Eli. Saya dengar itu ada Ibu Eli mau ketemu Pak Heru ya? Iya betul. Oh. Betul. Jadi tadi itu Pak Heru pagi-pagi telepon saya, cuman kebetulan nggak keangkat karena ada tamu. Tadi papasan nggak sengaja saya tanya, kenapa kok telepon, ada apaan nih, takutnya ada hal yang perlu yang sangat penting gitu. Ternyata betul katanya ada yang ingin disampaikan oleh Pak Heru ke saya gitu. Jadi nanti setelah selesai mengajar, Pak Heru akan bertemu dengan saya lagi. Gitu. Sebetulnya dalam pertemuan nanti itu kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari hasil dari pertemuan nanti? Ya, jadi yang ingin saya dapatkan pada pertemuan dengan Pak Heru itu adalah saya ingin membantu Pak Heru Iya. menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Heru sendiri gitu. Ya, terus kira-kira apa sih yang ingin Ibu, instrumen penilaian apa nih ingin dikembangkan dalam pertemuan nanti ya Pak Heru? Ya. Jadi instrumen yang akan saya tekankan dalam pertemuan nanti dari keempat instrumen itu, saya ingin menghadirkan kehadiran penuh betul. Saya rasa begini ya, dengan saya memilih instrumen itu, yaitu kehadiran penuh, saya berpikir bahwa instrumen yang tiganya itu juga akan bisa saya dapatkan gitu, karena saya di situ fokus gitu Pak terhadap masalah yang dihadapi oleh rekan saya gitu. Jadi di mana ada kehadiran jadi itu bisa mendapatkan hasil-hasil yang lain. Betul seperti Dia itu. harapan bisa menggali potensi-potensi yang lain. Mungkin Bu, tapi ada yang mau disampaikan? Iya, saya menambahkan Boleh. Tulus ya Bu ya. Iya, silakan. Dari instrumen penilaian tadi, kemampuan yang sudah Ibu miliki sejauh ini apa ya Bu? Kemampuan saya yang dimiliki sejauh ini, saya memiliki kehadiran penuh di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya saya fokus ya, apalagi dengan suasana yang nyaman gitu. Insya Allah sih, setelah bercerita, ngobrol, akan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Ini yang terakhir ya Bu ya. Iya. Jadi harapan Ibu nih setelah nanti bertemu dengan Pak Heru dalam sesi coaching itu seperti apa ya Bu ya? Iya, harapan yang saya ingin dapatkan saat sesi coaching nanti tentunya dengan bertemu dengan Pak Heru, saya bisa mendengarkan segala keluh kesah yang dihadapi Pak Heru. Paling tidak saya menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan sedikit masukan, mungkin bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Heru, sehingga Pak Heru dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu harapan saya nanti. Semoga kan juga nanti harapannya ya menggali permasalahan, betul. potensi apa ya, sekaligus nanti mungkin Ibu bisa memberikan suatu istilahnya waktu kapan yang ingin Pak Heru selesaikan masalah. Betul. Ada target ya. Targetnya, Betul. Ada target yang harus dicapai ya. Ini kalau kita sempat bisa datang juga ya Bu? Iya, silakan ditunggu juga. Iya nih. Semoga hasil coaching dengan Pak Heru berjalan lancar ya Bu ya. Amin insya Allah. Insya Allah nanti kita berdua datang. Amin ditunggu ya.
materi yang Iya, mudah-mudahan terima tercapai kasih semuanya. Pak atas kehadirannya. Kami pamit dulu ya Bu. Ya, mangga ya. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Eli. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Gimana Pak Heru kabarnya? Seperti yang kita obrolkan tadi, Iya, gimana? ya. Pak Heru? Ini baru datang juga saya Apa tuh? ambil Hah? buku Hah? biografi saya. Oh, Pak Heru udah punya buku biografi. Iya. Ya, coba boleh lihat saya. Jadi itu Oh. bercerita tentang Perjalanan kehidupan saya, Mhm. di mana bisa mencapai, Mhm. ya menurut saya titik puncak. Waduh, hebat Ya, banget, Pak Heru. sebagai guru bisa ke luar negeri dengan Alhamdulillah, gratis, kan subhanallah, ya. satu Keren banget. satu apa ya, Pencapaian. yang Iya. tidak semua guru mungkin Betul, ya. betul. Yang insya Allah kalau membaca ini teman guru, murid, siapa aja bisa memberikan motivasi, Iya, betul. ya, Bisa terinspirasi. ditularkan juga sama teman-teman nanti Betul. ya, Pak Heru ya. Iya. Gimana Pak Heru? Jadi gini, Ibu ya. Sebentar, saya boleh panggil teman-teman. Tadi saya udah janjian soalnya sama Oh Pak iya. Tulus sama Bu Novi. Ya. Bu Novi, Pak Tulus. Oh iya Bu. Iya, Ayo Bu. sini, Pak Herunya sudah datang, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya. Gimana Pak Heru? Jadi Nah, dianggap persoalan kecil, persoalan besar ya memang kalau ada pembiaran nanti akan menjadi besar. betul. Jadi yang saya alami selaku saya wakil kesiswaan dengan adanya aturan pemerintah yang menerapkan peraturan tata tertib ramah anak. Nah itu bagi kami yang mendisiplinkan siswa itu mengalami kendala itu. Jadi yang tadinya sudah rapi, sudah tertib, sudah disiplin, dengan adanya itu seperti mulai dari nol lagi. Jadi anak masuk tertib, ya kan, yang terlambat dapat sanksi, ya kan. Nah setelah dapatkan sanksi, mereka nggak mengulang sanksinya. Kalau kemarin tuh misalnya yang telat, kita kasih kompensasi sekitar 10 menit. Nah lewat 10 menit akan kita kasih berikan sanksi hukuman seperti hukuman fisik supaya kapok dan jerah, supaya juga pembelajaran sehat. Siapa tahu setelah dia sehat dapat pengalaman olahraga fisik kuat, jadi tentara atau polisi, ya kan, atau binaragawan atau atlet. Nah jadi memang saya bikin kapok waktu itu. Oh gitu. Jadi contohnya anak telat sekot jam, anak telat lari lapangan 100 kali, ya sampai kakinya gempor dah. Tapi ya fisiknya jadinya bagus itu Pak, Ibu ya. Iya. Jadi anak itu jerak dengan adanya hukuman itu gitu. Nah, memang bagaimanapun itu hukuman fisik yang tidak dibolehkan. Betul. Terus pemerintah membuat aturan tata tertib ramah lingkungan. Ramah anak. Ini yang sekitar 1 minggu terakhir ini bukan jadi baik, malah jadi kembali lagi seolah-olah ya besok paling nggak diapa-apain gitu setelah ya besok nggak diapa-apain. Nah itu yang menurut saya yang agak Jadi masalah ya. agak Masalah baru ya, jadi masalah masalah baru, baru betul. gitu ya. Oh jadi yang Pak Heru Sudah dibangun. alami gitu ya, yang Bapak Ibu guru yang lain juga alami, bahwa setelah ada peraturan baru ramah anak, kok anak-anak malah jadi susah diatur, gitu, Betul. tidak disiplin lagi, Iya. gitu ya, tidak seperti dulu-dulu ketika sebelum ada aturan baru untuk ramah anak ini gitu ya. Iya, betul. Oh baik.
baik, nanti coba kalau gitu kita obrolkan lagi kemudian ya Pak. Jadi dalam pertemuan ini nih, apa yang Pak Heru inginkan? Nah, saya menginginkan sebuah solusi yang dimana ada satu pembaharuan atau mungkin ide-ide baru supaya anak itu kembali tertib. Itu aja tujuannya kan. Yang tadi sudah tertib, ada aturan baru nggak tertib, ya semoga jadi tertib lagi gitu, walaupun apapun peraturannya seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan yang Pak Heru inginkan seperti apa? Kalau kemarin itu kan sudah mencapai 9,9 sekian. Karena kalau dilihat dari jumlah anak 700 siswa yang telat itu tidak lebih dari 10 anak yang telat. Artinya peraturan yang kemarin kita bangun itu sudah berhasil. Nah, sekarang turun menjadi 4 ukurannya seperti itu. Nah, untuk kembalikan kan harus proses. Oh gitu. Jadi dari tadi Pak Heru bilang bahwa dengan kejadian seperti ini ada di skala berapa Pak? Sekarang di skala 4. Di skala 4. Yang tadinya dari 9, bisa saya katakan 9,9. Oh gitu. Jadi turunnya drastis banget. Turunnya drastis banget. Iya. Oh, jadi setelah kejadian ini, kira-kira apa sih hambatan yang membuat anak-anak bisa seperti ini Pak Heru? Hambatannya dengan peraturan baru ini anak meremehkan. Yang kedua malah melemahkan. Berikutnya ada harus ketegasan lagi yang mendidik, walaupun bukan hukuman fisik. Itu yang belum dari tim kesiswaan yang belum kita temukan. Iya, jadi Pak Heru berkeinginan bahwa kedepannya anak-anak bisa seperti yang ketika ada peraturan yang sebelumnya diberlakukan ya Pak ya. Jadi anak-anak disiplin gitu ya, tidak terlambat lagi seperti sekarang ini gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Pak ya bisa tercapai. Terus dari peristiwa seperti ini, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak gali dari peristiwa ini? Dari ini kita melihat potensi dulu. Nah, kebetulan anak SMA itu sudah zonasi. Sebisanya sebenarnya tidak sulit untuk merubah yang lama kemarin disiplin menjadi disiplin lagi, ya kan? Sebenarnya nggak sulit. Kenapa nggak sulit saya katakan? Karena 50% lebih itu anak kita adalah anak zonasi. Nah, selebihnya di zonasi ketiga. Nah, selebihnya lagi yang 25% lagi itu juga masih di wilayah sekitaran sekolah kita. Jadi hanya sekitar 10% yang memang di luar kecamatan sekolah kita. Oh, gitu ya. Pakai jalur prestasi atau pakai jalur pindah orang tua. Itu kisaran sekitar 9%. Justru yang kita amati yang bermasalah itu anak yang rumahnya dekat. Nah, meremehkan waktu kedekatannya. Oh gitu ya. Ya betul juga sih Pak. Jadi dengan zonasi kan anak-anak harusnya kemungkinannya untuk terlambat hanya sangat sedikit ya, sedikit, karena mereka bertempat tinggal di sekitar sekolah situ, gitu ya. Justru yang jauh tempat tinggalnya malah enggak gitu. Betul, ya. Betul. Jadi memang kedisiplinannya ini yang memang anak-anak kurang karena ya meremehkan gitu ya. Betul. Tadi kekuatan yang dimiliki ya Pak ya sekarang. Jadi peluang apa nih yang akan Pak Heru tampilkan? Peluangnya setidaknya kita harus berkolaborasi ke pihak tim manajemen sekolah kita bangun lagi, tim guru kita bangkitkan kembali, terus anak kita sadarkan, dan kita setidaknya berkomunikasi sama orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak yang tadi bermasalah berkaitan keterlambatan. Mungkin akan kita panggil, ya kan, kita lakukan komunikasi dan
pembinaan di situ. Betul. Jadi berkolaborasi dengan semua pihak tentunya Ya, ya Pak Heru ya, terutama dengan orang tua ya, Ya. karena orang tua kan langsung berhubungan dengan anaknya ya. Bagus sekali sih sebetulnya ya apa yang Pak Heru peluang seperti yang Pak Heru sampaikan itu, bahwa memang kita harus berkolaborasi dengan semua pihak ya. Kemudian rencana yang sekiranya Pak Heru akan lakukan itu kapan? Nah, karena ini di hari Jumat, setidaknya mulai Senin harus punya target 2 minggu ke depan. Kali ini kita 3 hari pertama kita kondisikan yang ada di dalam sekolah. 2 hari berikutnya kita kondisikan dengan siswa dan orang tua, dan minggu depannya lagi berarti kisaran 2 minggu berikutnya insya Allah masalah ini bisa selesai atau bisa kita kembalikan ke awal ya. Gitu, diulang lagi. Ya, target awal di mana 99% bisa tercapai kembali. Jadi jika nih dalam rencana Pak Heru ini tidak sesuai, seperti apa lagi langkah selanjutnya Pak Heru? Karena kita biasa di lapangan ya, tim siswa itu biasanya mengadakan plan A, plan B, plan C, seperti besok upacara. Ternyata di lapangan hujan. Nah, apa acara berikutnya? Karena tidak ada upacara, ya kita melakukan perwalian. Sama. Nah, ini kita anggap adalah plan A, plan B-nya bisa jadi nanti kita akan pemanggilan paksa orang tua kalau memang ini sangat urgent ya. Jadi kalau anak itu sudah yang mengulang ini aja, akan kita panggilan bersurat. Artinya kita berlakukan SP1, SP2 sampai SP3. Jadi di pelanggaran itu sendiri ada yang namanya pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, kalau yang ringan bisa berat, yang berat bisa ringan. Yang ringan, contohnya keterlambatan kita anggap ringan itu. Ya, tapi kalau diulang-ulang menjadikan berat, karena sebagai pihak sekolah kita kan tidak mungkin melakukan pembinaan terus, ya kan? Kalau kita sudah nggak sanggup, maka kita kembalikan ke orang tua bahwasanya sekolah sudah nggak sanggup loh kita membina anak siswa tersebut, orang tua tersebut ke orang tua seperti itu. Yang berat bisa ringan, contohnya apa? Misalnya melakukan pelanggaran hal yang berat. Selama ada pembinaan, selama kita pantau dia bisa melakukan kebaikan, artinya anak ini bisa kita kondisikan dan bisa kita bina sampai lulus. Nah, itu bisa ringan. Oh, gitu itu ya yang akan rencana yang akan laksanakan. Iya, jadi plan A, plan B. Kalaupun sampai gagal, ya itu tadi jalan terakhir. Kembali lagi. Kita kembalikan ke orang tua aja. Betul. Anak kita 700, masa harus kalah dengan 1 atau 2 orang, ya kan? Supaya tidak menjadi virus di sekolah kita. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengcombine gitu antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru yang ramah anak gitu? Ada nggak sih kemungkinan seperti itu? Sanksinya akan kita sesuaikan, yang setidaknya tidak ada hukuman fisik, ya, walaupun ada keterlambatan seperti literasi Ya, betul. atau kita suruh seharian di masjid, ya nggak apa-apa tidur, Iya. biar kapok kalau enggak ya pasti ngulang lagi kan. Nah, atau kepala sekolah kemarin sudah mengiyakan, nggak apa-apa seharian belajar di ruang kepala sekolah. Iya, nggak apa-apa. Kepala sekolah sudah mengizinkan. Nah, itu kan tadi kata ibu, ya kan, kita harus ada plan A, plan B, apa aja kita coba. Ya mungkin hukumannya dalam bentuk yang lebih Humanis. betul gitu ya, jadi anak. Iya betul. Nah, dalam rencana yang tadi Pak Heru sudah susun nih, siapa saja yang akan Pak Heru libatkan dalam kegiatan tersebut? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan melibatkan yang ujung tombaknya kedisiplinan, tentunya tim kesiswaan. Terus habis itu tim manajemen, di dalamnya juga ada kepala sekolah,
yang bertanggung jawab atas kebijakan semua yang ada di sekolah itu, tata usaha juga, dan tentunya peran aktif orang tua. Iya, Ya, jangan sampai anak sudah dibangunkan tidur lagi, orang tua nggak tahu, ya kan? Kalau perlu kita buat perjanjian yang bermasalah tadi, antar sampai pintu gerbang orang tua. Iya, betul. Mungkin juga di sini peran aktif dari komite sekolah yang harus Nah, komite sekolah nanti juga akan diberitahukan, ya. diperdayakan apa partisipannya untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di sekolah. Ya. Tentunya masalah bukan hanya yang saya hadapin, Betul. ya kan? Pastinya Nanti ada yang ya, lain dihadapi nanti. sama teman-teman yang lain ya Pak ya. Betul. Ya, baik. Apa komitmen Pak Heru nih terhadap kasus yang Pak Heru alami saat ini? Tentunya dengan saya membuat plan A, plan B, plan C dan seterusnya, itu harus saya jalankan, ya kan? Seperti mengurai benang merubah, ya, satu-satu harus diselesaikan seperti itu. Ya, tentunya dengan berkolaborasi ya Pak Heru Ya. dengan semua Ya. segenap stakeholder sekolah ya, jangan lupa dilibatkan mereka. Ya. Ya. Betul. Iya, betul. Baik, kalau gitu Pak Heru, saya rasa cukup kegiatan coaching Pak Ya. pada siang hari ini Tapi, ya. ya. Heeh. Terima kasih Bu Eli, dan di sini ada Pak Tulus, Bu Novi. Setidaknya ada masalah yang dihadapi itu yang kalau kita curahkan setidaknya plong, Ya. walaupun solusinya belakangan. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi dari obrolan cakapan ini setidaknya saya merasakan plong dulu, ya kan? Nah, nanti saya minta tolong juga Bu Eli kalau ada perkembangan masalah ini atau Ya. yang lainnya, Bu Eli bersedia memberikan Ya, siap. waktu untuk kita obrolkan Ya, siap. bersama. Pokoknya kita akan terus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini yang Ya. Pak Heru juga jangan sungkan-sungkan ya Ya. bercerita ke saya bagaimana perkembangan nanti. Gitu. Ya. Itu saja mungkin Pak Ya, Heru ya. terima Mbak kasih. Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Novi, Pak Tulus. Ya Bu. Baik, siang hari ini Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Heru ya, Bu? Betul sekali. Iya. Kebetulan kami berdua hadir ya Pak ya Iya. dalam coaching yang dilakukan dengan Pak Heru. Iya. Di sini kita mau sedikit sharing ya Bu ya. Iya, silakan. Kira-kira dari coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Pak Heru nih Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Heru? Perasaan saya tentunya ikut lega juga, ikut senang juga gitu. Akhirnya Pak Heru menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah sama ya. Belum dijalankan. Walaupun ya, Bu, ya. belum dijalankan, Minimal sudah ada rencana-rencana Oh, yang udah. luar biasa hebat sebetulnya yang saya tangkap dari pembicaraan tadi dengan Pak Heru. Minimal juga Pak Heru juga udah lega ya. Iya, betul. Udah itu udah keluar semua. Iya. Sudah mentransfer masalahnya ke orang lain. Oh, Iya, setidaknya sudah meringankan ya Iya, beban yang betul, Pak Heru betul, dapatkan betul, seperti betul. itu. Iya. Iya. Lalu refleksi apa nih Bu yang Ibu rasakan dari praktek coaching bersama Pak Heru? Iya. Refleksi yang saya dapatkan pada coaching bersama Pak Heru, ternyata coaching itu sangat bermanfaat ya. Pada coaching kali ini Pak Heru juga mampu menyampaikan apa-apa yang dirasakan olehnya ya, dengan runtut tentunya, dengan gamblang, dan akhirnya Pak Heru juga dapat menemukan solusi dari masalah yang Pak Heru hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kalau masalah kehadiran penuhnya bagaimana tuh, Bu? Iya, untuk kehadiran penuh alhamdulillah ya, pada saat sesi coaching tadi kehadiran penuhnya sudah powerful ya, alhamdulillah bisa 100% dihadirkan ya, Bu, ya. 100% ya. gitu, seperti itu.
Ya Bu, dilanjut Pak. Silakan. Mungkin dari saya cukup. Sudah cukup ya? Kami sudah mencakup semuanya dan memang coachingnya juga sudah punya solusinya juga. Dan bagaimana Bu Eli pun sudah mampu membangkitkan atau menggali potensi yang ada di Pak Heru. Mungkin dari saya Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa yang sekiranya ingin Ibu kembangkan dari coaching bersama Pak Heru? Ya. Sebetulnya yang ingin saya kembangkan dari coaching bersama Pak Heru adalah keingintahuan rencana apa sih yang dimiliki oleh Pak Heru untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu ya. Berarti implementasinya ya Bu Betul, ya. betul, gitu. Apa mungkin Ibu bisa mengembangkan ke teman-temannya Pak Heru atau bagaimana dengan teknik coaching ini? Ya, insya Allah sih Pak, saya nanti mungkin akan seperti apa ya, akan memberitahukan atau bagaimana gitu tentang bagaimana hebatnya coaching ini dan menyelesaikan masalah yang mereka miliki dengan menggali potensi yang mereka miliki. Baik, berarti kita tunggu perkembangannya ya Bu ya. Baik, Nanti insya kalau Allah. ada sesi selanjutnya kita bisa diikut sertakan. Siap, Seperti itu. siap. Ya. Ya, sudah Terima cukup kasih, dari ya. saya. Dan saya juga cukup. Sudah cukup. Kalau gitu ya, terima kasih Bu Novi, Pak Sama-sama, Bu. Tulus atas Sama-sama. kehadirannya. Lagi Bu kita izin Bu. Oh iya, Assalamualaikum. enggak Pak Heru. Terima Pak kasih, Tulus, Bu. Bu Novi. Assalamualaikum.